satu atau dua orang yang tingkah lakunya itu aneh atau bahkan bukan lawak dalam satu kelas. Contohnya di kelas aku ada nih berapa ya? Dua temen aku yang satu ini itu dia suka lawak. Yang pertama kan aku lagi kan mereka lagi ini ya pegang pulpen. Terus yang satunya mau minjem nih si tukang lawak. Terus masa dia bilang, iya sayang sekarang satu minjem. Terus temennya yang di samping malah bilang, oh boleh nih sayang. Rasa dalam hati melihat semua itu langsung shock aja. Jadi udah kita deh. Pencuri uang negara koruptor, korban pikiran kotor. Hukum di Indonesia ini lama banget ya. Berbeda dengan negara lain. Di era pencurian dibuat tangannya. Tangannya di Indonesia pencuri uang dikurangi masa tahanannya di Indonesia. Pencuri uang dikurangi di Indonesia tidak hanya masalah uang dan barang di Indonesia. Saking parahnya waktu di korupsi. Contohnya korupsi timah 300 triliun cuma divonis 3 tahun penjara denda 5.000 orang. Denda 5.000 berapa? 5.000 perak nih. Korupsi berapa? Korupsi 300 triliun. Nah, ya triliun. Sudah. Nah, tepuk tangan buat yang di hadapan ya. Udah stand up comedy 2 orang kan ada. Iya, stand up comedy 2 orang atau mau melawak 2 orang ya bisa. Saling. Oke, karena ya hitungan bilang action. 1, 2, 3, and action! Ya. Itu. Kenceng. Apa? Gimana ya? Mau cerita apa? Apa ya? Ya apa? Ya apa? Apa? Lo mau tahu? Update. Sampai gini. Let's go. Pak kapan rilis Pak filmnya? Sekarang ya. Bentar lagi tuh. Kita tepuk tangan buat orang yang diam. Teknik diamnya sekarang kan. Iya, mereka ngelawak berdua. Tepuk-tepukan pantat. Lucu banget. Banget. Sangat lucu dan original. Matt.
Iya, cut dulu ya. Mereka kekurangan kata-kata ya. Action. Ya. Selamat siang teman-teman. Di dalam keluarga pasti ada namanya perpecahan antara kakak dan adik. Anak tunggal kan. Oke, kelas. Jadi biasanya kalau kita lagi iseng sama kakak, pasti ada yang namanya saling mukul-mukul sampai aku pernah berdarah. Karena waktu itu kakak saya mencubit saya karena saya cuma gangguin dia lagi nonton. Setuju sama kakak saya. Ya setuju sama kakakmu. Pas waktu kecil, pas kakak saya lagi lewat, saya porotin celananya. Kalian jangan masuk ICU tadi. Ini anak kecilnya bisa dibuang. Kakak saya marah-marah. Terus sebagai balas dendam, dia porotin saya juga. Jadi gimana? Judulnya Porotin. Porotin celana. Judulnya saling meroti kakak. Terus waktu itu saya nggak sengaja jatuhin kacamata kakak saya. Terus gagang kacamatanya itu copot. Terus kakak saya mukul-mukulin saya, jambak-jambak saya. Akhirnya saya kena marah mama. Gak bisa itu Pak. Terus mama saya marah-marah. Terus saya dihukum gak boleh main keluar. Saya gak boleh main HP, gak boleh nonton TV, harus belajar tidur siang. Tidur siang aja belajar. Kalau kamu. Iya. Terus Ada terusan. Terus pas waktu itu saya lagi mandi sore. Kakak saya dengar dia kebelet BAB. Terus dia sengaja langsung ngedobrak pintu kamar mandi. Saya lagi mandi. Terus akhirnya Dilempar keluar. saya siram dia pakai air basah. Habis itu Pakai air basah. dia bilang ke mama kalau aku iseng, tapi dia duluan. Akhirnya pas dia lagi buang air besar, saya buka pintunya. Terus habis saya kabur. Udah selesai. Ya. Oke, semua duduk. Terima kasih ya. Mau ngomong apa ya itu nggak apa-apa. Ya, oke. 1, 2, 3 and action. Saya juga nggak bisa. Gimana? Apa ini? Saya tidak. Oh tidak. Satu juri sudah turun, 3 juri lagi. Ngomong gimana Bles? Waktu blessing di rumah mau sarapan, cari makanan atau cari minuman duluan? Makanan duluan, makannya apa? Bles makan cicak bagi-bagi. Oh. Oh, mirip cicak dan bukan cicak. Apakah itu? Ayam. Sekarang ada ayam yang mirip cicak? Ada kayaknya. Kalau zaman dulu saya permen cicak ada. Ada. Terus Lagi masak cicak. Enak kok. Kakak lagi masak telur. Cicaknya jatuh ke dalam telurnya. jadi
sarapan terbaru Pak. Pas Iya. aku lagi minum, Ah. lah, kok ada laut di dalam itu? Apa? Laut kan? Laut. Makin lama itu kayaknya makanannya agak berbahaya. Iya. Makan laut ini. Makanan terakhir sebelumnya. Nah, Terus pas aku lagi ke kamar mandi, kan aku punya guguk. Nah, guguk aku malah tarik aku. tadi Pas aku mau ke kamar mandi, gak boleh gitu ke kamar mandi. sama Guguk guru banget Pak, ya udah lari aja ke kamar mandi. nggak boleh sama si guguk itu. Tapi guguknya narik aku lagi. Tentu terus sampai akhirnya aku udah pengen toilet banget. Akhirnya aku langsung pukul aja kepalanya sampai punya. Terus langsung masuk ke dalam. Dikasih obat. Udah puyeng dikasih bodrek nggak? Nggak. Bodrek. Oke. Pak, Naya mau makanannya? Selamat pagi. Pagi. Siang nih. Oh siap. Sama matahari masih di atas. Rasa gak sih kalau misalnya orang tinggi itu kebanyakan minus? Minus. Cuaca minus. Gara-gara kalau Oh, misalnya matahari masih di atas. semakin tinggi mereka, semakin tinggi juga minusnya. Udah. Sindir Melio nih. Terus masih ngasih waktu berpanjang. Ada waktu, ayo. Ada aja. Kamu punya kata-kata keluarkan aja. Nggak tahu lagi sih Pak. Kalau nggak tahu, dikasih tahu dong. Ya, bener nggak? Oh ya kalau orang tinggi makanya minus, orang pendek sama sih gitu. Oh iya. Iya dong. Paham. Nggak tahu sih Pak. Nggak tahu. Bilang sama kamera. Angkat bendera putih begini. Saya Saya nyerah gitu. Saya nyerah. Saya nyerah. Tepuk tangan buat saya dong bilang. Udah sore. Mari kita panjatkan puji dan syukur karena kita sudah berada di sini. Tapi tangannya Karena puji dan syukur nggak bisa manjat sendiri. Puji dan syukur tidak bisa panjat sendiri. Udah. sudah Ya, kan bisa panjatin. Ya, ayo. Di dalam pertemanan pasti ada aja 2 atau 3 anak yang aneh banget. Dari mulai perlakuannya, kata-katanya, jokes mereka yang udah ngawur, itu pasti dari luar nalar. Kayak misalnya nih ya, temen aku, dua-duanya cowok. Terus teman satunya ini ngasih nasi goreng ke temen aku cowok yang satunya. Tapi bisa-bisanya temen aku cowok yang ngasih ini bilang, dihabisin ya sayang nasi gorengnya. Kan itu udah ngawur banget. Akhirnya temenku yang cowok satu lagi yang dikasih nasi goreng itu bilang, oke Beb, itu udah kayak kalian ini manusia normal apa bukan? Terus ada lagi satu anak mukanya udah ngeselin, perkataannya ngeselin, perilakunya ngeselin, semuanya ngeselin. Kita ngomongin dia aja, dia udah curiga kalau kita ngomongin dia. Gimana nggak ngeselin coba? Kayak tadi lagi ngerjain tugas MTK, kita lagi ngomongin orang yang mukanya ngeselin, dia ngerasa kan kita ngomongin dia. ya emang gak salah sih. Tidak salah. Tapi emang ngomongin dia sih. Benar. Jangan ngira doang, emang ngomongin dia. Ya orangnya apa? Terus teman yang kadang merasa paling dijauhin itu juga kadang lucu. Kita nggak ngapa-ngapain aja berasa kita ngejauhin dia. Apa coba salah kita sampai dikira ngejauhin dia? Ada yang sampai ngata-ngatain. Ya iya sih waktu itu emang lagi musuhan. Tapi ya Ya. Ya. Ya benar.
Salah dulu ya. Salam. Pokoknya ekspresinya apa yang Matthew mau keluarkan aja. Kita mau lihat. Jadi itu pas nggak? Berdirinya pas nggak? Kalau berdiri jangan sampai kayak orang karang hukuman, ya. Iya. Ini nanya ketawa. Iya, mesti ketawa kan mereka. Ketawa tapi tersakiti. Ya, ya, pakai kacamata bukan kacamata sama. Tetap ganteng. Ya. Tetap orang sih. Oke, Matthew siap? Berdoa aja semoga bisa. Jangan tegang. Sama aja kayak pelajaran matematika, bahasa Indonesia kalian kerjakan, tidak ada ketakutan. Benar nggak? Masa yang kayak begini aja takut? Saya dari dulu santai aja ngajarnya. Pak, ini jangan sampai masuk Facebook ya Pak. Masuk Facebook hari banget. Oke, Matthew. Juga sama itu. Pak itu Pak di satu. Nggak usah itu. Langsung. Kalau mau ngomong. Udah Pak Mai. Ya. Selamat siang semua. Selamat siang. Jadi pastinya semua di sini kan ada pertemanan, terutama circle. Siapa sih punya circle? Oke, bersyukur itu circle. Kalau segitiga ditikung pasti. Tapi di dalam circle cowok sama cewek pun ada perbedaan yang dapat dilihat. Seperti tingkah lakunya. Contohnya kalau tingkah laku cewek, biasanya di dalam di circle itu dicarinya itu yang pinter, alim, baik. Kalau cowok standarnya yang penting hidup. Mau aneh, stres, tuh kalau pada stres aja ditemenin, apalagi Cio. Kalau dalam cowok itu, dalam circle itu pasti ada yang banyak diperhatikan juga. Selain tingkah laku, sikap, atau personalitas, masih ada juga contohnya penampilan. Kalau cewek, kalau penampilan, lihat temennya penampilan itu di bawah rata-rata kan biasanya di apa sih? Di make upin ya? Iya, kaca. Di make upin. Nah, kalau cowok beda lagi. Kalau penampilannya jelek, jadi bahan roasting udah. Saya pernah di Papua punya temen, rambut itu kan gunting rambut, mekar. Selama 1 minggu dikatahin apa sih? Pohon kelapa lah dikatain, kelapa sawit. Kelapa sawit. Temen saya beneran di kelapa sawit dikatain rambutnya. Ada juga yang mukanya bisa dibilang, ada juga yang mukanya ya bisa bilang ya di bawah rata-rata lah ya. Atau pernah juga perbincangan ngomongin artis idolanya. Kalau ngomongin artis idola apa orang yang dipengenin jangan terlalu halu. Soalnya bisa-bisa jadi bahan roasting. Temen saya pernah pengennya punya temen cewek kayak artis, langsung dibilang sejak kapan ikan koi sama artis. Juga selain kalau sekarang itu juga orang biasanya memperhatikan itu kayak barang atau benda ya, itu yang perhatikan. Kalau andaikan kalau kita meminjam barang, kalau cewek meminjam barang dipinjam, habis itu beberapa hari kemudian dibalikin. Kalau cowok pinjam barang, beberapa hari kemudian sampai kiamat pun dibalikin biasanya. Simpan ya. Iya. Pas ditanya kemana, ditelan bumi katanya biasanya. Kalau nggak udah apa sih? Kalau dikebalikin pun ya kemungkinan besar. Kedua juga kadang juga termasuk hutang sama temen. Cewek kalau hutang sama temen biasanya ya dibayar ya, intinya tetap dibayar, walaupun ya kadang dibayar pakai makanan atau apa. Kalau cowok hutang besoknya amnesia. Hampir semua kejadian teman saya ngutang sama saya tanya besoknya tiba-tiba penyakit amnesia. Jadi sampai mau kiamat pun, sampai akhirat pun masih nggak ada. Dia pas di akhirat ditanya kalimat pertama, hutangku mana? Juga kalau cowok, selain itu juga ada beberapa lagi yang diperhatikan seperti kebiasaan perilaku.
Kalau kebiasaan perilakunya, kalau cewek cari kebiasaan perilakunya itu yang alim lah ya, yang baik, normal. Sementara kalau cowok carinya yang asik, waras, opsional tapi warasnya bisa stres juga boleh. Itu teman saya nggak ada yang normal sih bener nih, setahu saya. Apalagi kalau kebiasaan setiap harinya. Juga salah satu hal yang harus diperhatikan adalah kalau saat teman barang kita sendiri. Contohnya lagi jalan-jalan tiba-tiba poin jatuh, kerincing-kerincing, langsung semuanya digulung dari ke bawah. Selain itu juga kalau barang kita nggak perhatiin biasanya di kelas. Saya kalau lagi belajar ada olok di sebelah saya, itu paling saya males banget kalau olok. Saya bawa barang tiba-tiba kedip sekali doang itu pulpen bisa di tangannya. Bilang izin kagak nggak pulpen di tangannya. Lama-lama itu kalau setting itu tas kalau saya tinggalin kan besok udah di tangannya itu beneran. Pulang sekolah pun juga. Tapi tetap kalau circle itu yang pastinya perhatian. Kalau cewek perhatian kalau temennya sedih atau apa. Cowok juga perhatian kalau temennya sedih diketawain dulu baru dipertolongin. Jadi intinya ya ada seneng sama gak senengnya juga dalam pertemanan. Ya, tepuk tangan. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Kalian tuh ngerasa gak sih orang tua sama anak kecil tuh gak pernah nyambung? Kalau misalnya mereka ngerasa kita lucu, kita gak pernah tuh ngerasa mereka lucu. Contohnya, kalau mereka lagi ngumpul sama-sama, kita kan kepo tuh. Biasalah, namanya juga anak kecil. Tapi baru aja mau mendekat, pasti mereka udah bilang, jangan, ini bukan urusan kamu. Terus, kalau anak kecil lagi ngumpul, tiba-tiba orang tua mau nimbrung. Nah, mau gak dibilang kayak begitu? Nanti pasti buntut-buntutnya kita yang dibilang kurang ajar. Kamu memaksakan untuk ketawa. Terus Tapi emang orang tua mau dibilang kurang ajar? Apalagi yang paling nyebelin tuh kalau pulang sekolah. Dari sekolah tuh kita gak sabar mau pulang, udah mau main di rumah, tiba-tiba disuruh tidur siang. emang yang jadinya kampret. Terus apalagi tuh kalau malam kita yang kecil-kecil nih pasti disuruh tidur duluan. Emang kalau misalnya kita udah tidur, orang tua tuh mau ngapain sih? Ya pasti cerita mengenai anak-anak dapat uang sekolah dari mana gitu, kita harus kerja. Orang tua jawab kok, ya Pak Ira bisa jawab kok. Sebagai guru, anak-anak sekarang kan sensitif. Terus ya, kamu lucu, gigi kamu sedih. Terus kalau kita belum tidur, pasti orang tua ini. Kalau tidak bobo digigit kamu. Kebayang gak sih rasanya dibully, dibilang kalau nggak tidur, pasti bakal digigit nyamuk. Udah banyak masa di buaya. Sekian dari aku, terima kasih. Iya. Di sini kita melihat bahwa keberanian itu sudah ada dari kalian, ya. Apapun yang kalian perbuat di depan itu, mau stand up comedy, mau ngelawak, mau kayak Natania tadi, semua nggak perhatikan dia begini aja. Jadi dia menghibur diri dia sendiri gitu, walaupun orang nggak ngelihat dia gitu. Kan tadi nggak nyambung ya, kiranya semestinya orang harus ketawa ya Natania ya, tapi Natania menghibur diri sendiri bahwa disitulah keberadaan dia, disitulah kebisaan dia, benar? Nah, begitupun Michelle, orangnya ceria, smart, dan Kanaya juga orangnya berani dan semua ya, bless, Angel, walaupun ekspresi berdua itu bestian itu
cuma menunjukkan ekspresinya. Jeremy pandai membaca ya. dia membaca, dan juga siapa? Evita. Ya, semua itu berani. Dan di sini nanti saya akan membuat satu skrip sebelum kalian ujian ya nanti ya, Pak. Minggu depan apa? Oh, Minggu depan ya? Minggu depan tanggal 10. oh, saya kira ujian Minggu depan sudah. Minggu depan pas tanggal 10. Oke. Iya, tanggal 10. Nah, pas tanggal 10 itu di hari Selasa minggu depan kita libur dulu ya. Kalian konsentrasi untuk di pelajaran. Ya? Oke? Ya. Pelajaran untuk itu. Ada yang libur ya semuanya? Masuk. Masuk semua. Oke. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Minggu depan kita libur karena kelas 6 konsep harus try out. Saya sudah lupa sekolah punya istilah karena sudah lama nggak sekolah. Ya, jadi sekolah acting terus jadi nggak hafal. Oke, anak-anak sampai di sini dulu pertemuan kita, dan nanti saya akan bikin skrip untuk kita buat film pendek ya di kelas sini sama di outdoor depan. Pakai kamera ini aja, Bapak ya. Nanti ada ini clip on ya, bisa ya? Ini nggak bisa clip on. Oh, bisa itu ya? Handphone bisa. Ya udah pakai handphone aja. Bagaimana nanti supaya suaranya bisa kita